Jangan melakukan hal yang kita sendiri tidak suka, hal tersebut diberlakukan pada diri kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, sesama bangsa kita. Itu golden rule-nya dulu. Tapi platinum rule-nya adalah kalau kamu suka dibaikin orang, berbuatlah baik kepada orang. Itu platinum rule saya. Yes. Pak Joger, mungkin pertanyaan terakhir ya ini ya, buat family Pak. Apa yang legacy yang Bapak pengen tinggalkan ke young generation? Apapun yang mereka dapat dari saya, itu yang saya tinggalkan. Kalau mereka tidak dapat apa-apa, ngapain? Apa yang saya tinggalkan? Yeah. Masing-masing orang akan mendapat apa yang mereka mau terima. Okay. Apa mereka sadari, apa yang mereka pahami, apa yang mereka syukuri. Itu aja. Okay. Loh, kamu mau tahu? Terus tadi kan W-nya belum, itu penting sekali. Ya. Kardo itu W-nya itu yang penting, paling penting. Tapi dia penutup. Manusia yang hidup itu kan tidak pernah terlepas dari 3 waktunya. Yes. Nah ini waktu, ya. Semua orang itu salah satu kemahaadilan Tuhan adalah dalam membagikan waktu kepada semua pihak. Kita kan semua dapat 24 jam sehari. Yes. Jangan gara-gara jadi presiden dapat 26 jam, kan enggak ada. Yeah. Semua. Bahkan nanti kan ada manusia tuh nanti banyak kok, ini agak lebih jelimet. Karena nanti orang itu ada manusia tingkatan dasawarsa. Kalau belum dasawarsa berubah, dia belum berubah gitu loh. Tuh ada manusia tahunan, belum tahun baru, belum ganti istri. Bukan, belum ganti mobil. Belum ganti sikap gitu. Kemudian belum bulanan, ada kalau bulanan belum ganti sikap. Nah sebetulnya manusia itu kan harusnya bukan detikan lagi, tapi sudah nano detik. Nah makanya tadi kan sempat kita bicara, blinking itu adalah berpikir tanpa berpikir. Itu katanya 50 nanodetik. Padahal 1 detik itu sama dengan 1 miliar nanodetik. Apa tuh? Jadi kadang-kadang kita belum benar-benar menyadari ini sudah terjadi di otak kita. Yes. Nah itu yang neuroscience yang sekarang ini. Saya juga kaget terhadap ilmu ini dan benar mereka. Jadi coba ikuti. Berarti jangan-jangan sains yang nomor 1 ya Pak ya? Bukan juga, saya tidak juga, peduli yang itu, karena yang paling penting itu masalah. Yang harus pertama itu kalau tidak punya masalah ngapain? Kamu juga kalau tidak ada masalah, tidak disuruh oleh Pak Alex kemari, kan tidak kemari. Tapi ya kita selesaikan masalah kamu tanya apa, saya jawab, kamu tidak ngerti ya sudah, diamin dulu. Tapi gini, kadang-kadang orang tidak bisa mengerti, karena ini kan sebetulnya apa yang saya ngomong ini kan kayak mencoba memasukkan air satu danau ke dalam sebuah gelas kecil. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya tetap kumpulkan 1 gelas kecil itu saya kasih kamu. Nah sekarang bagaimana kamu apakan 1 gelas ini untuk melanjutkan kehidupan kamu. Yes. Nah nanti dalam kehidupan kamu, mungkin pada suatu hari kamu ada waktu, ada kesempatan, kamu bisa tanya yang kira-kira masih mengganggu, baru saya bisa kasih. Sebab kalau belum ada interest di kamu, tidak ada gunanya saya kasih banyak-banyak. Setuju. Ya, nah. Yes. Jadi waktu ini sebetulnya kan ada 3. Waktu lalu, waktu kini, dan waktu akan datang. Nah bagaimana caranya mensyukuri? Bagaimana mensyukuri masa lalu yang sudah lewat? Tahu caranya? Dengan diambil hikmahnya. Betul. Tuh. Lalu bagaimana mensyukuri masa yang akan datang? Kan belum terjadi. Nah justru bukan mumpung. Justru karena masa depan itu belum terjadi, kan masih bebas kita memakai imajinasi kita untuk persepsi kita tentang, lalu jadikanlah dia sebagai tempat
untuk menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Hmm. Tapi hati-hati dalam memilih langit. Jangan terlalu tinggi. Nanti kamu frustrasi, bisa depresi. Tapi juga jangan terlalu rendah. Yeah. Karena tidak ada langit rendah. Jangankan langit yang di langit sana. Langit-langit kita saja di atas lidah. Nah, jadi kamu harus tahu sampai di mana kamu sekarang. Yeah, yeah. Nah, itu disebut kekinian. Nah, bagaimana caranya mensyukuri kekinian kita? Nah, ini yang sebetulnya jawabannya dengan sikap hidup tadi. Jadi, bagaimana kita mensyukuri masa kini adalah dengan menyikapinya atau menyikapi modal 5 I Pescado kita dengan sikap hidup yang benar-benar baju 2 ranah bertetadi. Apa itu baju 2 ranah bertetadi? Ini sikap hidup, way of life, bukan strategi, bukan trik, bukan kiat, bukan siasat. Jadi benar-benar merupakan sikap hidup kamu. Jadi kalau kamu punya sikap hidup yang merdeka, itu disebut sikap hidup baju 2 ranah bertetadi. Itulah orang yang nantinya bahagia, lebih bahagia maupun paling bahagia. Tapi dia akan punya, dengan sendirinya punya rim untuk jangan sampai terlalu bahagia. Nanti biasanya kayak orang gila. Iya. Apalagi terlalu tidak bahagia. Nah, baju 2 ranah bertetadi ini perlu ini, ya nanti mungkin ditulis itu, karena baju 2 ranah bertetadi itu adalah pertama sekali sikap hidup yang benar-benar baik, kemudian jujur, ramah, rajin, bertanggung jawab, berimajinasi, berinisiatif, berani, bersyukur, bermanfaat, tekun, dan tahu diri. Jadi yang paling penting-penting itu di samping-samping. Pertama, baik. Baik itu betul harus kamu. Jangan jujur. Kalau kamu belajar kan integritas dulu. Integritas itu jujur. Tapi sebetulnya ada baik sebetulnya. Tapi kan tidak secara eksplisit dikatakan. Ya itu sebetulnya baik dulu baru jujur. Kalau kamu tidak baik lalu jujur, ketahuan tidak baik kamu toh. Oke. Nah lalu baru yang namanya ramah. Ramah itu artinya kita bersopan, santun, ya enggak. Kemudian berempati itu paling penting karena altruisme itu membuat kamu jadi bahagia. Orang yang egois tidak ditengkapi dengan altruisme itu akan marah dengan dirinya sendiri. Makanya kamu lihat kenapa banyak orang kamu bilang kan hancur lebur itu karena mereka itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Akhirnya menghancurkan diri sendiri. Nah, itu namanya sabotase diri. Self-sabotage. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah itu baru rajin. Rajin ini bukan hanya aktif, sibuk, itu bukan. Harus baik juga dulu. Sebab kalau niat kamu tidak baik, lalu kamu melakukan yang tidak baik, kan tetap rajin. Tapi kan akhirnya jadi eksesif, destruktif. Nah itu bukan orang yang rajin sesungguhnya. Nah lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya apa? Bertanggung jawab itu artinya sejak merencanakan apapun juga sudah secara teliti, cermat dan hemat. Itu disebut bertanggung jawab. Sehingga kamu tidak nanti kalau terjadi apa-apa tidak cari kambing hitam, tidak cari orang lain untuk bertanggung jawab. Kamu bukan hanya menjawab, tapi juga menanggung, kan gitu akibatnya. Nah, lalu baru yang disebut berimajinasi. Nah, berimajinasi ini adalah orang yang bukan hanya suka, bukan hanya pandai, tapi benar-benar dia itu ya benar-benar suka berpikir abstrak. Yes, mantap. Metaforis, kemudian analogis, bahkan fiksi. Fiksi itu artinya fiksi. Jadi fiksi itu bagus sekali untuk orang itu, manusia itu
fiksi, tapi jangan fiktif. Bikin nota fiktif, kuat Iya. fiktif, itu tidak bagus. Itu Nggak tidak. baik ya. Tapi ini fiksif ini artinya mempunyai sikap yang imajiner, Yes. imajinasinya luas terbuka. Dan itu mendorong inovasi Pak ya. Dari Itu dia, benar. para entrepreneur. Baik. Nah, terus yang namanya berinisiatif. Inisiatif ini artinya jangan bermental paku, jangan bermental budak, jangan bermental kuli, jangan bermental pesuruh. Bahkan ketika kita sedang harus bertindak atau berfungsi sebagai pesuruh, tapi jangan bermental paku, jangan bermental pesuruh. Jadi punya inisiatif. Ya. Jadi preventif itu termasuk juga. Baik. Jadi tidak menunggu sampai terjadi apa-apa, tapi antisipatif. Yes. That is. Terus baru ke yangnya apa? Apa tadi? Habis berinisiatif, berani. Nah, berani ini menurut saya adalah orang yang sabar. Kemudian dia tawakal, kemudian dia tawaduk, rendah hati. Tawakal itu artinya pasrah. Nah, ini orang yang disebut berani. Yeah. Dia bersiap menerima apapun pahala maupun hukuman yang muncul dari apapun yang karmanya dia yang sudah dia lakukan atau yang dia pikirkan, dia rencanakan. Jadi dia benar-benar bersedia menerima segala itu secara wajar. Ya. Nah, itu disebut dengan berani. Bukannya berani ngawang-ngawang gitu, bukan. Sombong gitu. Berani yang terkontrol gitu ya. Ya, berani yang beriktikat tadi. Yes. Nah, lalu baru yang disebut setelah berani itu baru bersyukur. Bersyukur ini artinya menyadari, memahami, kemudian berterima kasih kepada Tuhan. Yang banyak sekali kemahaannya. Yes. Tapi kemahaan Tuhan yang paling saya ingin ingatkan kepada semua orang adalah, jadi sebetulnya Tuhan itu sudah lama bosan ngurus kita. Jadi beliau tuh cenderung lebih suka menjadi diri beliau sendiri yang tidak mengawasi kita, tapi mengamati. Jadi beliau mengamati kita sampai kiamat pribadi kita masing-masing tiba, dan atau sampai kiamat universal kita bersama benar-benar tiba, menjemput jiwa-jiwa atau roh-roh kita. Karena kan ada beberapa orang mengatakan itu jiwa, ada yang menyampaikan roh. Baik. Nah, cuma kemudian dibawa kemana? Dibawa menghadap ke beliau untuk mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan. Mantap. Nah, itu karena nanti banyak yang tidak kita lakukan itu juga. Itu yang dibilang Judgment Day, Pak ya. Judgment Day. Tunggu dulu, ini belum. Yes. jangan dipotong-potong dulu. Nanti ngeditnya yang dipotong. Oke, nanti part 2 ya berarti ya. Nah, akhirnya, tapi ini bisa disingkat. Tapi ini yang penting sekali. Jadi yang terakhir itu kan bahwa kita itu bersyukur, toh tadi kan sudah ya. Kemudian bermanfaat. Betul. Nah, di sini bermanfaat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi bagi banyak sesama maupun bagi lingkungan hidup kita bersama, yang seharusnya kita sikapi bukan hanya sebagai warisan nenek moyang, tapi sebagai titipan dari anak-anak, cucu-cucu maupun cicit-cicit kita bersama. Ini dalam loh ini. Dalam. Sebab kalau orang hanya warisan kan akhirnya dijual. Itu makanya orang kan. Jadi ini penting bagi juga family dan family business, Pak ya? Iya, banyak kan cinta keluarga, cinta tanah air. Tanahnya dijual, airnya dirusak. Nah, itu sebetulnya nanti kan orang kalau jual tanah itu kan paling berat itu, apalagi tanah warisan. Tapi ya kalau mau kayak si Joe, karena dia memang properti, dia jual, tidak apa-apa itu. Nah, jadi itu, jadi bermanfaat itu bukan hanya bermanfaat. Lalu tekun, yang dimaksud dengan tekun itu adalah kita ulet gigih, ya, kemudian tidak mudah putus asa. Never say give up ya. Lalu tahu diri.
Nah ini paling penting. Makanya dia ditaruh di belakang. Tahu diri ini penting ya. Nah tahu diri ini kan kadang-kadang kita tahu banyak orang macam-macam ilmu ini, tapi tidak tahu diri. Ya cingkolang cipekong. Jadi terlalu susah artinya. Yes. Ya nak. Iya ini mantap ini. Nah lalu tahu diri ini adalah supaya jangan kita berlebih-lebihan. Yes. Tapi juga jangan melakukan hal-hal yang hanya nyaman, enak, atau sono nyaman. Itu sono nyaman perlu kadang-kadang. Memanjakan diri perlu. Tapi hati-hati, dopamin kamu itu. Ini kan ada detox dopamin lagi. Yeah. Jadi dopamin itu hati-hati, itu jahat sekali itu. Kebanyakan dopamin. Ya akhirnya dia akan ketagihan. Tapi asal kalau ke jogger dapat dopamin nggak apa-apa Pak ya. Terus kesini. Apa juga. Di sini kalau terlalu sering saya juga larang. Larang. Di sini makanya orang belanja kan dibatasin. Nggak boleh kebanyakan ya. Nggak boleh. Kebanyakannya nggak boleh, kesedikitan juga nggak boleh. Jadi kalau paling banyak 12 per orang per hari, per item. Per item. Tapi kalau memang sudah mau belanja, minimum 1 atau 1 pasang. Sebab kalau setengah kaos itu kan repot. Orang nanti yang setengahnya kemana saya bawa? Pak Jogger, ada yang titip kemarin, tolong dong tanyain satu jurus marketing. Karena mereka merasa Jogger ini jurusnya sepanjang masa Pak. Dari dulu zaman tradisional. Jangan percaya, itu Nggak baru ada. 40 tahun. Nggak ada internet kok juga laris sekarang di zamannya digital laris gitu. Tolong titip satu Itu salahnya. jurus. Salahnya. Jadi gini. Apa Pak jurus marketing satu Sebetulnya, aja Pak bagi para pengusaha ini yang sekarang Iya. lagi kelimpungan. Jadi gini. Pertama sekali, jangan sampai punya perasaan bersalah. Oke. Tahu caranya supaya jangan punya perasaan bersalah? Gimana caranya? Jangan melakukan hal yang salah. Iya. Oke. Contohnya kamu, sekarang saya tes kamu ya. Ini sekarang ditunjukin ya. Kamu kan badannya gede, buka jamnya. Ya. Buka jam kamu. Iya, buat apa Pak? Buka dulu. Buat apa? Nggak boleh? Buka dulu, taruh dulu. Iya. Ini sekarang tak tes kamu. Iya, gimana? Nah, terus? Badannya kan besar nih. Terus? Ya, lagi bentar, berdiri coba. Nah. Nah, ini dia si jali-jali. Ya. Nah, ini band. Ini cara saya membuat orang itu percaya bahwa dalam otak kita itu ada program yang perlu tetap kita jaga kebaikannya. Nah, sekarang kamu antara kalau kamu jujur dengan kamu tidak jujur, energi kamu beda. Oke? Ini menarik ini, tapi simple. Tapi sudah banyak saya berikan seminar karena saya sudah memberi seminar 700-an kali. Tapi ya sekarang kamu ginikan tangan kamu. Ini, ya, Ben. Yang mana kamu kidal apa enggak? Enggak. Nah, oke, kanan. Genggam. Sekuat-kuatnya lebih tinggi lagi. Oke. Sekarang nama kamu siapa? Sebenarnya siapa? Lengkap. Ben Abadi. Ben Abadi. Oke, umur 43, 44. 44 ya. Lalu sudah menikah? Sudah. Anak berapa? 2. Oke. Semua benar ya? Sekarang kamu tahan sekuat-kuatnya. Tangan saya, sekarang saya pakai yang kanan ya. Kamu tahan sekuat-kuatnya. Jangan sampai turun. Berarti semua tadi benar ya? Oke. Tahan sekuat-kuat. Lawan. Oke. Sekarang bilang. Udah. Pasang. Ya, bilang. Nama saya Tommy. Nama saya Tommy. Tommy Rafael. Atau Tommy Jagodel. Bilang, nama saya Tommy Jagodel. Umur saya 27. Umur saya 27. Belum menikah. Belum menikah. Jadi belum punya anak. Kan bohong nih semua ya. Sekarang saya pakai tangan kiri. Ya. Tommy. Tahan. Tommy. Belum menikah. Tak pasang lagi. Nggak punya anak. Nggak bisa. Ini tadi dia akan berusaha, nggak bisa. Saya bertemu dengan yang jauh lebih kuat dari itu, tapi nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena dalam otak kita itu ada beberapa yang bisa dikatakan sebagai mental block. Itu sebetulnya kita dapat dalam pengalaman hidup kita, dan itu harus diperbaiki. Jadi kita makin banyak kita melakukan kebaikan maupun kebajikan, itu energi kita itu untuk membahagiakan diri, membahagiakan sesama itu akan dengan sendirinya muncul sebagai reward. Tuh. Ya.
Jadi tidak gampang ini, tapi sebetulnya simple sekali. Yes, mantap. Coba Itu aja. terbukti ya. Wih, itu sudah ribuan jutaan orang sudah merasakan itu dan benar-benar dan Saya seperti pikir mau ini. dilelang saya punya kaca. Coba yang gini. Ini sekarang gini ya. Coba Ben ya. Ini kamu Oke, kamu di sini ya, coba. Ya. Ini di sana berdiri. Taruh jamnya dulu. Ini cek jam. Oke, kamu tahan ya, tahan. Sekuat-kuatnya. Naik lagi. Oke, tahan ya, tahan. Oke, sekarang kamu di sini coba. Ini kan dia di ujung sini. Di sini kamu. Nah, kamu kena tulang keringnya kamu kena ini ya. Ya, sekarang pasang tanganmu. Ya, ini. Coba tahan ya. Kok Ya. nggak bisa. Ya. Yang sekarang coba. Padahal itu saja loh. Nah, makanya hati-hati. Jadi di rumah itu seringkali kalau kamu di rumah sering ribut, ada enak. Kamu lihat ada enggak hal-hal yang Membuat tajam kita yang mengarah ke kamu. Kadang-kadang genteng tetangga. bisa jadi. Harus kok jangan pakai dulu. Mbak kamu ini cekeng. Ini jimat Pak soalnya Pak. Ya coba kamu. Biar saya tambah kuat. Tambah Jimat kuat. ini. Boleh kamu pakai itu? Hah? Boleh. Nggak usah. Bisa mati jam kamu. Ayo. Ya, sekarang saya perbaiki ya. Nah, ini dia juga di sini. Setiap sudutnya itu dia. Ya. Jadi dia. Oke, sekarang dia sudah netral. Iya. Coba kamu pasang. Sekarang pakai. Pegang ini. Nggak, sekarang ini enggak lagi. Sekuat tenaga. Tahan sekuat tenaga. Beda kan? Iya. Nah, itu energi Energi. sudah dinetralisasi. Padahal di sini itu mainnya. Iya. Dan di sini di punggung endorfin itu. Nah, makanya kenapa orang bermeditasi itu lebih gampang bahagia? Tahu karena apa? Karena dia sering menyatu dengan kekinian. Baik. Thank you very much Pak Joger atas insight-nya, sangat inspiratif, very entertaining banget hari ini waktunya. Para founders and entrepreneurs, I'm sure banyak yang didapat dari sesi The Founder kali ini bersama saya Coach Ben Abadi dan Pak Joger the Legendary ya. And sampai ketemu di Founder sesi berikutnya. Saya Coach Ben Abadi, Mr. Joger. Kita punya salam 10 kali Pak. Pak. 1, 2, 3. Good morning, selamat pagi. Salam 10 kali. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik sapi. Kalau tidak ada sapi, sapu. Kalau tidak ada sapu, ya jangan nyapu dulu. Oke, mantap. Ben. Thank you very much. Thank you very much.